Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Rida Oledani dengan NIM B1 B1222031, yang dimana pada malam hari ini saya akan berpresentasi. Tujuannya presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kita, yakni Pak Wirmi, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini presentasi kali ini mengusung tema mengenai analisis biaya dan manfaat. Di dalam analisis biaya dan manfaat ada 7 poin penting. Yang pertama ada kriteria investasi, yang kedua ada instrumen analisis manfaat dan biaya, yang ketiga macam manfaat dan biaya suatu proyek, yang keempat mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, yang kelima mengenal dan mengukur biaya suatu proyek, yang keenam menentukan waktu dan bunga diskonto, dan yang terakhir ada analisis risiko. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk dapat menyimak dan memperhatikan apa yang nantinya saya akan jelaskan agar dapat masuk ke telinga. Semoga presentasi ini dapat berguna. Amin. Baik, kita masuk ke yang pertama, yakni ada kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hasil pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Sederhananya, kriteria investasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan keuntungan saat menanamkan modal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena letak ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hendaknya dipandang dari berbagai unsur kelayakan atau feasibility, diantaranya adalah kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Yang kedua ada instrumen analisis manfaat dan biaya. Di sini kalau tidak salah ada 2 poin penting ya. Yang pertama ada nilai sekarang neto. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV, yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Bila nilai NPV itu positif atau NPV garis besar 0, maka dinyatakan bahwa proyek, kegiatan, atau kebijakan itu layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, bila NPV lebih kecil dari 0, maka proyek atau kegiatan dinyatakan tidak layak. Masuk materi yang ketiga, macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Selanjutnya, manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek, sedangkan manfaat real diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Masih dalam macam manfaat dan biaya suatu proyek, manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Suatu proyek di suatu daerah, kabupaten misalnya, dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri, atau internal benefits and internal cost, tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya atau pengorbanan di kabupaten lain, atau external benefits and external cost. Kedua macam manfaat dan biaya ini harus diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek.
Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Di sini ada direct benefits. Yang dimaksudkan direct benefits adalah merupakan manfaat langsung dan nampak jelas dari hasil adanya suatu proyek. Manfaat ini bisa berupa yang pertama adanya kenaikan dalam nilai output fisik dari kegiatan yang ditangani proyek. Yang kedua, kenaikan nilai daripada output yang disebabkan karena adanya perbaikan kualitas. Yang ketiga, kenaikan nilai output karena adanya perubahan lokasi dan perubahan waktu penjualan. Yang keempat, kenaikan nilai output karena adanya perubahan bentuk atau grading proses dan perubahan bentuk lainnya. Yang kelima, penurunan biaya yang disebabkan oleh penurunan biaya pengangkutan. Yang keenam, penurunan biaya yang disebabkan oleh adanya mekanisasi. Dan yang terakhir, penurunan biaya yang disebabkan terhindar dari adanya kerugian seperti kerusakan dan lain sebagainya. Masih masuk ke dalam mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Indirect benefits. Yang dimaksudkan dengan indirect benefits adalah merupakan manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh adanya kejadian proyek tersebut. Manfaat ini biasanya akan dirasakan oleh orang yang ada di luar proyek itu. Indirect benefits ini berupa adanya efek multiplier dari suatu proyek. Efek multiplier yang merupakan induced effect. Yang kedua, adanya skala ekonomis yang lebih besar. Dan yang terakhir, adanya dynamic secondary effects. Mengenal dan mengukur biaya proyek. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain, sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat. Namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan, misalnya timbul perhitungan ganda atau double counting. Dalam menghitung biaya suatu proyek, biasanya hanya diperhatikan lokasi di mana proyek itu berada. Namun sesungguhnya biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Yang dihitung sebagai biaya atau pengeluaran proyek adalah hanya biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang atau future cost untuk memperoleh penghasilan yang akan datang atau future returns. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga, discount rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomi sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon, waktunya panjang diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Analisis resiko. Analisis resiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan proyek atau inisiatif bisnis penting, atau dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya resiko serta tingkat dampak terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Ada dua analisis. Yang pertama ada analisis resiko kualitatif. Jenis analisis ini melibatkan menemukan kemungkinan resiko dan menilai seberapa besar kemungkinannya terjadi dan seberapa buruk resiko tersebut berdasarkan pendapat pribadi dan data kualitatif. Tidak ada pengukuran kuantitatif atau analisis statik yang terlibat. Yang kedua ada analisis resiko kuantitatif. Dalam jenis analisis ini, matematika dan statistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu resiko dan seberapa buruknya jika itu terjadi. Biasanya mencakup pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang kemungkinan dan dampak dari berbagai jenis resiko. Yang ketiga ada analisis ancaman. Jenis analisis ini berkaitan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman seperti serangan dunia maya, terorisme, dan pencurian. Ini membantu organisasi dalam mengembangkan strategi untuk mencegah dan meminimalkan resiko aset mereka. Yang keempat ada analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab adalah jenis analisis resiko yang digunakan untuk menentukan penyebab masalah atau masalah.
Teknik ini sering digunakan dalam manufaktur dan kontrol kualitas. Ini juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab masalah untuk mencegahnya terulang kembali. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila saya memiliki banyak kesalahan dalam berkata-kata ataupun dalam sifat, saya harap saya dimaafkan oleh teman-teman sekalian. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat tidur.